Haidar Nasir kembali terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027. Haidar mengungkapkan posisinya sebagai Ketua Umum hanyalah sejengkal dikedepankan. Haidar akan menjalankan amanat sesuai dengan arah program yang disusun pada proses transformasi yang dinamis dan menyebarluaskan pandangan Islam yang berkemajuan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Bapak Sukidi, pemikir kebinekaan. Selamat malam Pak Sukidi. Selamat malam Mbak Rara. Pak Sukidi, bagaimana tanggapan Anda dengan terpilihnya kembali Haidar Nasir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak? Ini kabar baik untuk bangsa, untuk Muhammadiyah, karena Haidar Nasir telah membuktikan satu kepemimpinan yang sukses untuk memajukan Muhammadiyah dan sekaligus memajukan Indonesia. Nah, ini penting ditegaskan karena apa? Karena derma bakti kepada Muhammadiyah itu otomatis derma bakti kepada Indonesia. Sehingga keislaman yang menjadi panduan bermuhammadiyah dalam risalah Islam berkemajuan itu dengan sendirinya selaras, senafas dengan kebangsaan. Jadi Islam berkemajuan itu dengan sendirinya selaras dengan Indonesia maju yang kita cita-citakan bersama. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan itu, maka tidak ada contradiction antara keislaman dan kebangsaan. Dan salah satu hal terpenting yang dibicarakan dalam muktamar bahwa penegasan kembali Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila. Itu artinya apa? Artinya bahwa Muhammadiyah berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena Muhammadiyah yang telah berdiri 30 tahun lebih tua daripada Republik ini dan ikut berkontribusi secara aktif dalam mendirikan Republik Indonesia dan mengirimkan tokoh-tokoh besarnya mulai dari Soekarno, Ki Bagus, dan Ibu Siti Sukaptinah itu sendiri dalam BPUPK. Sehingga mereka bagian dari mereka yang mendirikan Republik ini, sehingga mereka terpanggil untuk merawat dan mencintai dan sekaligus memajukan Republik Indonesia. Oke, baik Pak Sukidi, menjelang tahun politik, menurut Anda bagaimana kemudian sikap Muhammadiyah ataupun arah Muhammadiyah menjelang pemilu 2024 mendatang di bawah kepemimpinan seorang Haidar Nasir? Nah, itu penting sekali diadres malam ini. Karena apa? Karena seringkali kita berpikir tentang pemilu yang begitu mencekam bangsa ini. Dan karena itu Muhammadiyah pertama mendiagnosis masalah yang kita hadapi bersama, yaitu adalah adanya apa yang Muhammadiyah sebut dalam perbincangan di muktamar, the politic of fear, politik kekhawatiran, ketakutan, the politic of hate speech, politik ujaran kebencian, dan juga the politic of unity, politik perpecahan itu sendiri. Karena itu Muhammadiyah ingin menggelorakan apa yang disebut dalam mandat di muktamar sebagai the politic of hope, politik harapan itu sendiri. Politik yang memberikan harapan, yang memberikan optimisme, yang memberikan satu semangat kebersamaan untuk Indonesia mampu mencapai impian bersama dalam Indonesia Emas 2045 nanti. Itu saya kira hal terpenting yang perlu ditegaskan agar kita semua keluar dari kepungan politik kebencian, politik perpecahan, dan merawat kebersamaan di tahun politik ini, merawat persatuan agar kita mampu maju bersama, saling menopang satu sama lain untuk mewujudkan Indonesia Emas 2005. Oke, baik Pak Sukidi. Karena itu, silakan. Ya, Anda sendiri apa yang Anda harapkan dari Muhammadiyah? Ada kemudian yang tetap mengharapkan Muhammadiyah sebagai counterbalance dari pemerintah, tapi Anda sendiri melihatnya apa yang menjadi harapan Anda terhadap Muhammadiyah? Harapan saya pada Muhammadiyah adalah sinergi antara apa yang selama ini dikerjakan oleh Muhammadiyah, diabdikan oleh Muhammadiyah untuk bangsa ini, dan sekaligus sejalan dengan
perwujudan Indonesia Emas 2005. Bagaimana itu menjadi penting? Karena apa? Karena seringkali kita berpikir bahwa untuk membangun Indonesia maju itu hanya dikerjakan oleh pemerintah. Itu tidak dalam nomenklatur Muhammadiyah. Muhammadiyah ingin berpartisipasi aktif untuk memajukan Indonesia secara bersama-sama. Karena itu, hal terpenting yang dikerjakan oleh Muhammadiyah adalah kesadaran untuk membangun apa yang disebut sebagai human capital, modal manusia, kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia inilah yang menjadi fokus utama di Muhammadiyah. Karena apa? Karena kita telah meletakkan infrastruktur yang begitu mengagumkan, menakjubkan. Ini pencapaian terbesar dalam sejarah Indonesia modern, terbangunnya satu infrastruktur yang cukup membuat Indonesia menjadi negara yang mengejar ketertinggalannya dengan negara maju. Tetapi ingat bahwa kemajuan suatu bangsa itu tidak semata-mata ditentukan oleh infrastruktur. Tetapi, dan ini yang terpenting, bahwa faktor penentu utama kemajuan suatu bangsa itu adalah the development of human capital itu sendiri. Pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dan karena terutama faktor bahwa kita menghadapi oleh mantan presiden Bank Dunia, Kim, disebut sebagai human capital gap, kesenjangan sumber daya manusia antara negara maju dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dan untuk itulah Muhammadiyah untuk mengatasi ketertinggalan dalam human capital ini mewujudkan satu pendidikan yang disebut sebagai pendidikan yang menyeluruh dan utuh, yang beyond brain istilah Pak Teddy Rahmat, yaitu adalah pendidikan yang menjadi instrumen kunci untuk mengejar ketertinggalan dalam hal kualitas sumber daya manusia. Dan itu diwujudkan Muhammadiyah melalui pembangunan pendidikan. Baik. Ribuan sekolah, perguruan tinggi, dan sekarang punya Muhammadiyah College di Australia, dan juga di Malaysia, dan juga punya sekolah kecil di Kairo, sudah internasional. Baik, dan Pak itu Sukidi. penting ditegaskan, terutama untuk menegaskan satu hal, bahwa Muhammadiyah telah berpartisipasi aktif untuk melunasi janji-janji kemerdekaan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Baik, Pak Sukidi, kita akan sama-sama menunggu bagaimana kemudian Haidar Nasir menjalankan amanat sesuai dengan arah program yang disusunnya. Baik, terima kasih Pak Sukidi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.